Padahal khusyuk dalam sholat ini satu modal. Ya, kalau kita tidak khusyuk dalam sholat dan kita sholat sembarangan, maka tidak akan kita dapatkan keberuntungan, kan? Keberuntungan itu hanya dijanjikan kepada siapa? Alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Kalau enggak khusyuk berarti enggak dapat keberuntungan yang dijanjikan tersebut. Mana yang paling afdal? Afdalus shalah as-salatu fi awwali waqti. Jangan sampai kita ngikutin nafsu, khususnya kehidupan kita di atas dunia ini tak ubahnya bagaikan sebuah permainan kemidi yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. Amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Langsung saja marilah sama-sama kita ikuti kajian subuh bersama guru kita mukarram Ustadz Ahmad Bishri Syukur LCMA dengan tema khusyuk dalam sholat. Namun sebelumnya mari kita ikuti bersama bacaan salawat dustur yang akan dibacakan oleh Karam Ustadz Insinyur Hamsin. Kepadanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim وزد وأزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبيرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Temanya yaitu tentang khusyuk dalam sholat. Kenapa tema ini saya angkat? Karena banyak yang mengeluh, Pak. Susah banget khusyuk dalam sholat. Gimana ya caranya khusyuk dalam sholat? Kayaknya nggak mungkin dah kita khusyuk dalam sholat. Ya, padahal khusyuk dalam sholat ini satu modal. Ya, kalau kita tidak khusyuk dalam sholat dan kita sholat sembarangan, maka tidak akan kita dapatkan keberuntungan, kan? Keberuntungan itu hanya dijanjikan kepada siapa? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Kalau nggak khusyuk berarti nggak dapat keberuntungan yang dijanjikan tersebut. Nah, karena banyak keluhan tadi, maka coba saya sharing pendapat. Ya, saya tidak mengajarkan Bapak dan Ibu semuanya. Saya hanya sharing pendapat saja. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau banyak kekeliruan itu memang kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Panduan berpikir kita ketika kita membahas tentang khusyuk dalam sholat adalah surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang tadi sudah kita sebutkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yang beruntung hanya yang khusyuk dalam sholatnya. Apa semua orang yang sholat beruntung? Tidak. Ya, kenapa? Karena ada fawailul lil musallin. Sudah sholat tapi tetap juga dilaknat. Kurang ajar orang yang sholat. Itu kalau terjemahan bebasnya, Pak. Ya, kalau terjemahan letter luck-nya sih, celakalah bagi orang yang sholat. Lah, udah sholat kok malah dibilang kurang ajar. Sudah sholat kok masih dibilang celaka. Alladzina hum fi sholatihim sahun an sholatihim sahun. Karena dalam sholatnya itu ya begitu dah. Ya, agak jelas. Yang penting sembahyang. Nah, kita nggak mau menjadi orang yang dicela, kita nggak mau menjadi orang yang dilaknat, kita ingin menjadi orang yang beruntung. Maka dengan demikian kita perlu untuk khusyuk dalam sholat. Nah, ada istilah nih yang mungkin agak remeng-remeng buat kita semua. Sering orang nyebut, apalagi orang Indonesia nyebut sholat khusyuk, sholat khusyuk, sholat khusyuk. Pelatihan sholat khusyuk. Ya, itu adalah istilah yang tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih. Ya, tidak ada yang namanya as-sholatul khasyi'ah. Yang ada adalah al-khusyu'u fis sholah.
Jadi bukan sholat khusyuk, yang benar adalah khusyuk dalam sholat. Ya, ketika saya ngasih judul ini saya khawatir juga ntar jangan-jangan ditulis khusyuk dalam sholat khusyuk lagi. Judul ceramahnya sholat khusyuk. Wah, ini nggak benar. Bukan sholat khusyuk, tapi khusyuk dalam sholat. Apa bedanya? Kalau kita sebut as-shalatul khasyi'ah, sholat khusyuk, itu yang menjadi sifat khusyuk adalah sholatnya. Yang menjadi sifat khusyuk adalah pekerjaannya. Ya, tapi kalau kita sebut al-khusyu'u fis sholati, yang diminta untuk khusyuk adalah orang yang melakukan sholatnya. Jadi sifat khusyuk itu melekat pada diri orang tersebut, bukan pada pekerjaannya. Ya, coba kita bandingkan dengan redaksi yang lain. As-shalatus shahihah, artinya apa? Salat yang benar. Sifat benar melekat pada salat, ya, pada salatnya. Tapi untuk khusyuk sifatnya tidak melekat pada salat itu, tapi khusyuk itu sifatnya melekat pada diri kita. Ketika kita salat, ketika kita sudah selesai salat, khusyuk terus melekat di dalam diri kita dengan istilah yang lain. Karena istilah khusyuk ini hanya ada dalam sholat saja. Pernah nggak disebut puasa yang khusyuk? Pernah? Nggak ada. Haji yang khusyuk? Nggak ada ya. Zakat khusyuk? Yang ada as-shalatul khasyiyah. Tapi maknanya nanti kita akan bahas, itu ada di luar sholat dengan istilah yang lain. Nah, ini tentang peristilahan dulu. Lalu tadi kita menyinggung bahwasanya tema ini diangkat dari beberapa persepsi dan juga keluhan-keluhan yang ada di masyarakat tentang khusyuk itu susah. Kenapa khusyuk itu susah? Ini tulisannya kelihatan nggak Pak ya? Kecil banget ya. Mungkin yang dekat doang kali kelihatan. Yang di belakang nggak kelihatan. Ya, keluhan-keluhan itu muncul dengan beberapa sebab. Yang pertama, banyak orang menganggap bahwa khusyuk itu nggak mungkin dicapai. Apalagi ada ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, ya, yang bercerita tentang Ali sholat, lalu ditawarin mau sorban yang mana, yang hijau apa yang merah, gitu ya. Karena ada tuh di ceramah Kiai Zainuddin almarhum Allah yarham, ya, begitu selesai yang hijau gitu ya, katanya seperti itu. Kesimpulannya apaan? Kesimpulannya sahabat aja kagak bisa khusyuk, apalagi kita. Kesimpulannya begitu Pak. Aduh, pokoknya susah dah ya. Nah, itu karena image yang seperti itu dibangun di masyarakat kita. Yang kedua, ada juga yang meninggalkan sholat dengan alasan nggak bisa khusyuk. Ya, daripada gua sholat nggak khusyuk, mendingan gua kagak sholat. Ada juga tuh Pak. Ya, gara-gara nggak ngerti dan nggak bisa khusyuk, akhirnya dia nggak sholat. Ini kira-kira dosa siapa nih? Ya, orang nggak mau sholat dengan alasan tadi, ya, susah khusyuknya. Yang ketiga, ada pula yang juga nggak peduli sih. Alah, masa bodoh, yang penting gue sholat. Ya, nggak peduli dengan masalah khusyuk atau tidak khusyuk. Ada juga mengatakan sahabat Nabi nggak khusyuk, apalagi kita. Ya, nah ini persepsi-persepsi yang muncul di tengah masyarakat. Ya. Nah, ajaran khusyuk yang berkembang di masyarakat kita itu, yang seperti tadi, itu berangkat dari mana tuh Pak? Itu berangkat dari pemahaman bahwa khusyuk itu adalah konsentrasi. Kalau saya tanya Bapak Ibu apa arti khusyuk, pasti jawabannya konsentrasi. Apa itu khusyuk? Jawabannya fokus. Ya, ini nggak bener. Ini yang salah, yang sudah dipegang oleh masyarakat kita nggak tahu berapa tahun dah.
Dari dulu tuh kalau bicara khusyuk konsentrasi. Kalau Bapak mengartikan khusyuk konsentrasi, gampang Pak. Biar sholat bisa konsentrasi, apa? Minum Cerebrofit. Betul gak? Kan iklannya gitu, Cerebrofit meningkatkan konsentrasi Anda. Ya udah sebelum sholat minum Cerebrofit aja. Ya bukan itu yang dimaksud dengan khusyuk. Ya. Dan pengertian konsentrasi ini kemudian diterjemahkan dengan beberapa ajaran yang saya catat. Satu, kalau pengen khusyuk, kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran, Pak. Jangan ada pikiran kecuali Allah. Yang kedua, kalau pengen khusyuk, ente harus paham semua bacaan sholat yang ente baca atau yang dibaca oleh imam. Kira-kira Bapak sanggup gak tuh? Kalau pengen khusyuk, sholat di tempat sunyi. Makanya ada yang gak mau ke masjid, Pak. Ya, kenapa? Gue gak bisa khusyuk, rame banget, banyak anak kecil. Mendingan gue sholat di rumah dah, khusyuk katanya. Ya Allah, kok jadi gak mau ke masjid ya? Ya, kemudian ada juga yang mengatakan kalau pengen khusyuk, bayangkan diri Anda berada di atas jembatan Sirat. Jeng 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 jeng. Kayak orang lagi mau jembat, waduh ini dalam banget nih. Ntar kalau gue kecebur, habis dah gue. Begitu sholat. Ya, apakah itu yang disebut dengan khusyuk? Ya, nah ini adalah kesalahan yang ingin saya koreksi. Tapi kalau saya salah, koreksi juga. Ya, sama-sama kita belajar. Bagaimana saya mengoreksinya? Yang pertama adalah kalau dikatakan bahwasannya apabila kita ingin khusyuk, bacaan sholat harus kita paham semuanya, ini taklif ma la yutok, pembebanan yang gak mungkin. Kira-kira semua ustadz paham gak tuh yang dibaca? Yang ustadz aja belum tentu paham, apalagi yang ustadz-ustazan, apalagi yang bukan ustadz. Ya, kita dituntut untuk paham semua bacaan, sementara kita nggak tahu ntar imamnya baca apaan. Ya, mendinglah Bapak sholat di Indonesia ini bacaannya pendek-pendek, kulhu, ya gue paham dah tuh. Ya kan, panjangan dikit dah, abasa wa tawalla, mulai puyeng. Ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram, apalagi sholat tarawih 1 juz, apa bisa Bapak pahami? Susah ya? Bagaimana kita akan membebani masyarakat dengan sesuatu yang enggak mungkin? Justru orang jadi pada lari untuk sholat kalau kemudian dia diperintahkan, dia dianjurkan, dia diajarkan untuk memahami semua bacaan sholat. Ya, nah ini satu hal yang menyulitkan, maka kesannya jadi susah. Aduh, susah banget. Ya, karena disuruh begini. Ya. Yang kedua, kalau kita disuruh kalau mau khusyuk kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran. Bisa nggak kita mengosongkan pikiran? Ada di sini yang punya utang. Banyak. Kalau yang punya kalau yang ngutangin lagi nagih gitu, kira-kira keingetan nggak? Ya, keingetan banget. Jangankan lagi sholat, dari tidur aja keingetan. Sampai ngimpi-ngimpi tuh. Oh tadi yang punya utang nagih, padahal ngimpi gitu Pak ya. Artinya kebawa terus tuh pikiran. Bisa kita sholat dengan mengosongkan pikiran? Ya, ini satu hal yang juga tidak mungkin. Ya, dan Nabi juga nggak mencontohkan. Ya, kenapa saya mengatakan Nabi tidak mencontohkan? Karena kita justru diajarkan kalau sholat itu bawa semua permasalahan kita. Permasalahan kita ada di mana? Ada di pikiran kita. Berarti kalau kita sedang bermasalah, punya utang lah, berantem bini lah, anak nggak bener lah, tetangga beginilah, orang teman di kantor begitu dan seterusnya, banyak masalah.
maka justru kita disuruh bawa masalah itu ke dalam sholat kita. Kalau dalam urusan-urusan besar, kita diajarkan untuk kunut nazilah. Ya, ini lagi ada wabah begini, lagi ada masalah-masalah seperti ini, maka kita baca kunut nazilah. Berarti ada masalah. Berarti pikiran kita sibuk atau kosong? Sibuk. Begitu juga kita dianjurkan untuk sholat hajat. Ada kan sholat hajat? Sholat hajat ada nggak? Ada. Sholat apaan tuh Pak? Ya sholat lagi ada kepentingan, ya, yang nggak bisa kita selesaikan. Gimana ya caranya menyelesaikan ini? Sudah konsultasi ke sono nggak bisa, konsultasi ke sono nggak bisa. Udah banyak orang-orang yang pinter, yang alim, yang sudah saya konsultasikan, kok nggak selesai juga. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi katakan, berwuduklah dengan sempurna, lalu kerjakan sholat 2 rakaat. Saat kapan itu Pak? Saat puyeng, lagi banyak masalah, lagi ada hajat dan keperluan yang perlu kita selesaikan. Dan begitu juga Nabi dalam praktek sholatnya nggak pernah ngosongin pikiran. Ya, ketika beliau lagi sholat, cucunya main kuda-kudaan di punggungnya. Kalau Nabi pada saat itu pikirannya kosong, kagak berasa, ya enggak? Kalau enggak berasa, apa yang terjadi? Ya beliau bangkit dari sujudnya, kejengkang tuh anak. Ini kejengkang bahasa mana Pak? Bahasa sini apa bahasa ya, terbalik begitu ya, kejengkang. Bahasa Inggrisnya kejengkang. Ya. Kemudian juga sholat itu komunikasi antara Tuhan dengan hambanya. Maka bagaimana kita mengosongkan pikiran? Fa innama yunaji rabbahu. Innal mu'min idza kana fis sholati fa innama yunaji rabbahu. Orang beriman sedang sholat itu berarti dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya, mengadukan urusan kehidupannya, memuji-mujinya, mengagung-agungkannya. Terus juga kalau diajarin konsentrasi, akhirnya suruh cari tempat sepi, cari tempat sepi. Nah, ini bertentangan lah. Kita disuruh sholat berjamaah, bukan di tempat sepi. Ya, jangan sholat di rumah, jangan sholat di kamar, sholatlah berjamaah. Kalau kita mau sholat di rumah, di kamar, sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib di masjid. Ya, nah ini bagaimana kita lalu meninggalkan jamaah dengan alasan khusyuk. Yang keempat adalah kita disuruh membayangkan diri di atas sirat. Selamat di atas sirat itu bukan karena konsentrasi, Pak. Selamat di atas sirat itu karena apa? Karena amal kita di dunia. Begitu. Ada yang terbang, ada yang lari cepat, ada yang jalan biasa, ada yang merangkak-rangkak, ada yang ngesot-ngesot, dan seterusnya. Itu beda-beda sesuai dengan amalannya. Jadi nggak butuh konsentrasi itu, ya, sehingga nggak perlu kita membayangkan hal yang sedemikian rupa. Ya, dengan demikian khusyuk bukan konsentrasi. Dan satu catatan penting yang bisa Bapak Ibu bawa pulang ke rumah, boleh jadi Anda tidak konsentrasi saat sholat, namun bukan berarti Anda tidak khusyuk. Boleh jadi Anda tidak konsentrasi dalam sholat, mungkin kelupaan, ya, mestinya 2 rakaat jadi 3, 4 rakaat jadi 5, 4 rakaat jadi 3, ya, kelupaan, gitu ya. Namun bukan berarti Anda tidak khusyuk. Kan sering kita dituding sama teman kita ya, lo kok tadi lupa tuh ya, kurang 1 rakaat. Iya, gue kelupaan. Lu nggak khusyuk sih sholatnya. Iya, disalahin ya. Disalahin apaan? Khusyuknya. Nah, inilah yang perlu untuk kita luruskan. Hadirin, hadirat jamaah sekalian, rahimakumullah. Ini merupakan hadis Nabi yang saya kutip, ya, yang memberikan penjelasan bahwa Rasulullah tidak konsentrasi.
Ya. Keterangannya aja deh. Nabi SAW sadar bahwa orang Quraisy meletakkan kotoran kambing di atas pundak beliau, seraya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka. Ya, ketika lagi sholat itu Pak, lagi sujud diberintai kambing. Kalau umpamanya enggak berasa gitu, kosong pikiran, kan enggak tahu. Nah, Rasulullah tahu dan kemudian Rasulullah mendoakan. Ketika Rasulullah berdoa, Abu Jahal ketakutan. Ya. Nah, ini jadi khusyuk itu sekali lagi bukan konsentrasi. Antara khusyuk dan konsentrasi itu justru begini, Pak. Ya, konsentrasi sono, khusyuk sono. Kagak ada hubungannya antara khusyuk dengan konsentrasi. Tapi khusyuk itu adalah ketundukan hati. Nah, di sini saya ingin paparkan pemahaman yang benar tentang khusyuk adalah sikap tunduk dan patuh. Khusyuk itu adalah sikap tunduk dan patuh. Kalau kata sikapnya mau dihilangkan nggak apa-apa juga. Tunduk dan patuh. Tunduk itu apa sih? Tunduk itu kesadaran yang penuh untuk mematuhi semua aturan yang ditetapkan. Gitu ya. Kalau terpaksa ya bukan tunduk namanya. Ya terpaksa namanya. Ya, kalau tunduk ya bukan terpaksa. Dia penuh dengan kesadaran penuh, dia mentaati aturan-aturan yang ditetapkan kepadanya. Nah, makna ini bisa kita lihat Pak dalam banyak ayat Al-Qur'an dan dalam kitab-kitab tafsir. Al-Qur'an itu kan bukan saja menjelaskan makna makna syariat, tapi juga menjelaskan makna lughawi. Rujukan bahasa Arab adalah Al-Qur'an. Kamus-kamus bahasa Arab seperti Lisanul Arab, Munjid, Al-Bahrul Wasit, ya, itu adalah kamus-kamus besar dalam bahasa Arab. Rujukannya Al-Qur'an. Baru benar kalau sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, jadi kita perlu mengutip kalimat khusyuk dari Al-Qur'an agar kita tahu apa maknanya di dalam bahasa Arab. Pertama, surat Fussilat ayat 39. Wa min ayatihi antaral arda khashi'atan. Silakan Bapak buka. Yang ada Android Qur'annya silakan dibuka. Terjemahan khashi'atan. Ibu juga silakan buka yang ada Qur'annya. Surat Al-Qalam ayat 43 dan Al-Ma'arij ayat 44, khashi'atan absaruhum. Surat An-Nazi'at ayat 9, qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Surat Al-Ghasyiyah ayat 2, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kira-kira pas enggak tuh kalau diartiin konsentrasi? Di antara tanda kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah adalah kamu melihat bumi konsentrasi. Annaka taral arda khashi'atan. Kamu melihat bumi konsentrasi. Ya enggak pas kalau diterjemahin begitulah. Ya, khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Pandangan-pandangan mereka tertunduk. Kenapa? Malu. Orang kalau malu nunduk. Iya kan? Kalau nunduk pandangannya kemana? Pandangannya ke bawah, gitu kan ya. Nah, jadi bukan pandangannya konsentrasi. Konsentrasi enggak nunduk. Ini bapak-bapak lagi konsentrasi mendengarkan penjelasan, bukan ke bawah. Kalau yang matanya ke bawah nih, sekarang lagi ngapain? Ngantuk. bukan lagi khusyuk, bukan lagi ngantuk. Lu khusyuk banget ngikutin pengajian. Kenapa kok dibilang khusyuk? Jadi ngantuk, ya lagi pengajian ngantuk.
Ya, qulubu yauma idzu wajifah absaruha khashi'ah, sama wujuhu yauma idzin khashi'ah, semuanya tertunduk. Enggak ada yang berani angkat kepalanya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya kutipkan juga dari beberapa kitab tafsir, di antaranya tafsir Abu Sa'ud ya terhadap ayat 2 surat Al-Mu'minun fi sholatim khashi'un al-khushu'u al-khawfu wat-tadhallul. Al-khawfu artinya takut, at-tadhallul artinya merendah. Merendah. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Merendah di hadapan siapa? Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak pernah ada yang memberikan penjelasan dalam bahasa Arab dalam tafsir bahwasanya khusyuk itu konsentrasi. Oh iya, konsentrasi bahasa Arabnya apaan, Pak ya? Konsentrasi bahasa Arabnya apa? Ustaz, apa Ustaz? Bahasa Arabnya konsentrasi. Konsentrasi bahasa Arabnya at-tarkiz. Markas, tahu markas? Markas apaan? Pusat. Ya, tarkiz artinya memusatkan. Memusatkan artinya fokus. Fokus artinya konsentrasi. Ya, jadi bahasa Arabnya itu adalah at-tarkiz, dan di sini tidak ada tertulis al-khusyu'u at-tarkiz. Enggak. Al-khusyu'u al-khawfu wat-tadhallulu. Dalam kalau di situ tafsir Abu Sa'ud, saya kutipkan lagi tafsir Thahir Ibnu Asyur At-Tahrir wa Tanwir ya, fa inna salata khusyu'un lillahi ta'ala wa khudu'un lahu. Salat itu menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita ambil kesimpulan pengertian khusyuk dalam syariat, maka khusyuk dalam sholat itu artinya adalah ketundukan dan kepatuhan yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sholat. Ketundukannya itu yang perlu untuk kita garis bawahi. Kepatuhannya itu yang perlu untuk kita garis bawahi. Maka orang yang khusyuk dalam sholat bisa kita lihat dari beberapa hal. Satu, dia mendapatkan hatinya senang mengerjakan sholat. Tidak ada keberatan sama sekali. Jadi kalau sholat itu masih disuruh-suruh, kira-kira patuh nggak ada? Enggak, ya. Nggak usah pakai disuruh lagi. Udah azan langsung, atau mungkin justru sebelum azan. Yang berapa nih? Oh, 5 menit lagi azan. Udah siap-siap. Itu namanya orang yang patuh dan senang. Ya, dia senang dengan pekerjaan sholat. Kalau dia nggak senang, begitu azan, apa dikata? Baru banget azan, azan lagi. Kan baru banget azan lagi. Gue belum kelar nih, udah azan lagi. Nah, itu ada keberatan dalam hatinya. Orang yang khusyuk, orang yang patuh, orang yang tunduk, maka dia akan dapatkan hatinya senang, tidak ada keberatan untuk melaksanakan sholat. Begitu juga orang yang khusyuk dalam sholatnya ini, ya, menganggap bahwasanya sholat ini merupakan kegiatan yang menyenangkan, yang paling saya sukai, gitu, bukan yang lain-lainnya, ya. Dan orang yang khusyuk dalam sholat juga bisa kita lihat dengan selalu on time dan serius. Orang yang main-main itu tidak disebut al-mu'minun, ya, al-munafiqun. Itulah yang menjadikan sholat itu sebagai permainan. Ya, jadi semua ini menunjukkan arti ketundukan. Nah, ini saya kutipkan Pak hadis Nabi dari Nasa'i, ya, bahwasanya Rasulullah ini mencontohkan khusyuk kayak gini nih. Hubbiba ilayya minad dunya
Ada dua. Ada dua hal yang saya senangi dari dunia. Satu, an-nisa, artinya istri. An-nisa jangan diartikan perempuan, ntar yang bukan istri lagi. An-nisa artinya istri. Ya, senangilah istri-istrinya. Sekali apa berulang? Senangilah istrinya. Ya. Yang kedua, at-tib. At-tib itu apa? Parfum. Ya, Rasulullah senang dengan parfum. Beliau selalu pakai parfum, enggak pernah ketinggalan parfum. Sehingga orang menyangka keringatnya wangi. Padahal parfumnya enggak pernah lepas. Dan kalau pakai parfum, parfumnya sangat kuat begitu aromanya. Nah, yang digarisbawahi waju'ila qurratu aini fis salati. Ini yang jadi contoh khusyuknya Rasulullah dalam salat itu. Allah menjadikan hatiku begitu berbunga-bunga ketika mendengar suara azan. Allah menjadikan hatiku itu plong gitu ya. Enak banget begitu rasanya. Kayak dengar apaan lah. Ya. Tidak ada lagi beban ketika mendengar suara azan. Ya, kalau mahasiswa dengar pengumuman ente lulus, nilainya mumtaz, gimana? Plong, nah gitu ya. Kalau karyawan, gaji Bapak dinaikkan 200 kali lipat. Wah, plong gitu ya. Nah, kalau Rasulullah mendengar azan itu plong gitu. Plongnya tuh kayak tadi gambarannya. Ju'ilat qurratu aini fis salati. Begitu juga potret yang lain ini ya hadis ini, hadis Abu Daud. Ya Bilal aqimis shalah arihna. Wahai Bilal, kumandangkan iqamah dan rilekskan kami dengan salat itu. Jadi enggak pernah sama sekali ada rasa berat dalam hati. Inilah yang disebut dengan kepatuhan, ketundukan, dan inilah yang disebut dengan al-khusyuk. Masih kurang ya? Tambahin lagi biar puas. Silakan Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 4546. Silakan Bapak buka Al-Baqarah 238 239. Buka Al-Mu'minun ayat 2. Ini untuk ayat-ayat yang berbicara tentang arti ketundukan dalam terminologi al-khusyuk. Ya, nanti kita sampaikan hadis ya. Nah, coba Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jangan berhenti di situ Pak bacanya. Terusin. Al-khashi'in siapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin akan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti. Artinya apa? Mukmin. Mukmin, percaya, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, merindukan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir pengen bertemu dengan Allah, Pak, oh takut dia, Pak. Orang munafik begitu juga, takut dia. Ya, tapi orang mukmin merindukan, sangat ingin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan al-khasyi'in. Salat itu terasa berat kecuali jika orang tersebut mengerjakannya dengan kepatuhan dan ketundukan dalam kurung khusyuk. Nah, saya kutipkan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Al-khasyi'in artinya apa? Ibnu Katsir mengutip juga, Pak. Dan dikutip lintas lintas generasi. Mulai generasi sahabat, generasi tabi'in. Ya, itu dikutip semua. Ibnu Abi Talhah generasi sahabat,
Ibnu Abbas juga generasi sahabat mengartikan khasyiin artinya al-musaddiqina bima anzalallah. Artinya orang yang mempercayai wahyu yang diturunkan oleh Allah. Mujahid mengartikan al-mu'minina haqqa. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Abul Aliyah al-khasyiin artinya al-khaifin. Orang yang takut kepada Allah. Muqatil Ibn Hayyan al-khasyiin al-mutawadhi'in. Ad-Dhahhak al-khasyiin al-khadi'ina li ta'atihi al-khaifina satwatahu al-musaddiqina biwa'dihi wa wa'idihi. Itu tadi yang saya sebutkan, semua memberikan makna. Khusyuk itu ya tunduk, ya patuh, sangat beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala, juga beriman dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dari kutipan Lintas Generasi. Ya. Untuk surat Al-Baqarah ayat 238, qanitin, kalimatnya qanitin. Qanitin artinya khasyiin. Khasyiin artinya zalilin, mustaqinin baina yadai. Merasakan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku hambamu yang tidak berharga. Aku hambamu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan. Nah, gitu. Ya, itu namanya mutadzallilin, bukan menyombongkan diri, tapi justru malah merendahkan diri. Qanitin artinya khasyiin, khasyiin artinya zalilin, mustaqinin. Al-Baqarah 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fazkurullaha. Ini ayat tentang apa, Pak nih? Ini ayat tentang sholat pada saat perang berkecamuk, boleh lari-lari, boleh ngumpet-ngumpet, boleh sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Sambil sholat, sambil nembak. Sambil sholat, sambil tiarap. Ya. Kalau dikejar, lari. Tapi tetap dalam sholat, Pak. Kira-kira bisa konsentrasi nggak tuh begitu? Ini mau sholat mau ngapain? Kan orang bilang gitu, orang Betawi bilang gitu. Ini mau sholat mau ngapain? Ya, tapi sholat, tapi lari, tapi sholat, tapi tiarap, tapi sholat, tapi nembak. Gimana sih ente? Ya, ya itu dibenarkan. Memang Allah tidak menuntut kita untuk konsentrasi kok. Apalagi dalam peperangan. Kira-kira dalam peperangan itu sholat gugur nggak Pak? Kewajiban sholat? Nggak ada kewajiban sholat gugur. Oh, ini musim perang ya, sholatnya gugur, libur dulu. Ntar kalau habis perang baru sholat lagi dah. Nggak ada. Ya, dalam peperangan berkecamuk atau situasi perang, walaupun tidak berkecamuk, sholat tetap wajib. Tetap wajib. Gitu ya. Nah, saya jadi ingat peristiwa di Lombok ya, kemarin waktu sebelum Palu nih. Kan ada gempa tuh Pak. Kenceng kan gempanya. Ada, Bapak lihat nggak video? Imam lagi sholat, masjidnya goyang, imamnya pegangan gitu ya. Sambil baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu gempanya kenceng banget. Alhamdulillah sih selamat. Tapi nggak begitu diajarinnya Pak. Ya, umpamanya nih, na'udzubillah, kita lagi sholat di masjid ini, lalu terjadi gempa. Apa yang Bapak lakukan? Kabur, ya, sholat nggak batal nggak sholatnya? Kagak, terusin di tempat yang aman sono, gitu ya, bukan diem aja, syahid. Yang penting gua mati syahid, gitu. Enggak, kalau ada gempa kabur, selamatkan diri Anda, walaupun Anda sedang sholat. Ya, dan kabur Anda tidak membatalkan sholat. Oh, sampai jam 6 ya? Aduh, waktunya sempit banget nih. Baik, itu sedikit penjelasan ya. Artinya saya ingin menyampaikan enggak perlu, bukan enggak perlu, tidak dituntut konsentrasi. Baik,
terakhir deh, ya. Ada kisah nih dari Huzaifah ibn Yaman. Ini praktek sholat sahabat Nabi, Pak. Kan sahabat Nabi contoh ya. Nabi contoh, sahabat Nabi contoh. Ini Huzaifah cerita nih tentang dirinya nih. Yang paham bahasa Arab lebih bagus. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal Baqarah faqultu yarka'u indal mi'ah. Suatu malam Nabi sholat tahajud, lalu ada seorang sahabat namanya Huzaifah ibn Yaman. Karena lihat, wah Nabi lagi sholat, saya ikut. Ya, begitu jadi makmum, dia dengar Nabi baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa kata Huzaifah dalam hatinya? Waduh, bakal panjang nih. Sama sama gue kan. Waduh, bakal panjang nih. Kira-kira konsentrasi gak? Nah. Tapi Huzaifah kabur gak kira-kira? Enggak juga. Dia menghibur dirinya. Enggak semua pasti. Paling dibaca beberapa ayat doang. Paling banyak 100 dah. Ya, gua jabanin 100 ayat. Terus Nabi selesaikan Al-Baqarah. Wah, Al-Baqarah selesai. Mungkin ruku di akhir Baqarah. Ternyata Nabi sambung lagi dengan Ali Imran. Menghibur dirinya lagi. Jangan-jangan cuman sampai Ali Imran dan kemudian ruku. Selesai Ali Imran, dilanjutkan lagi dengan An-Nisa. 1 rakaat berapa juz, Pak? Al-Baqarah 2 juz setengah. Tambah Ali Imran 3, 4. An-Nisa 5 setengah. Di Al-Wiqayah kuat enggak? 1 rakaat 5 juz setengah. Imamnya enggak kuat? Oh, jamaahnya kuat ya, Pak ya? Imamnya enggak kuat. Nah, cobalah. Itu Huzaifah hatinya kayak gitu, sama dah kayak gitu. Wah, ini panjang banget. Ya, tapi Huzaifah enggak berhenti terus. Inilah yang disebut dengan ketundukannya tuh. Ketundukan. Maka saya mengatakan Huzaifah tetap khusyuk. Karena Huzaifah tetap mengikuti sholatnya. Walaupun hatinya tidak konsentrasi. Ya, hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Gimana? Terusin enggak? Saya jadi bingung deh. Baik, mungkin kita diskusi saja kalau diperbolehkan, saya persilahkan.